Shalom, saya Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia, Bapak Vikaris Cueri Wesley STH. Saya sampaikan kepada jemaat Gereja Kemah Injil di rumah dimanapun berada dalam mengikuti ibadah channel melalui YouTube, WA, dan media yang lainnya, supaya bisa mengikuti ibadah kita setiap hari Minggu dan mempersiapkan diri dengan baik. Selain berpakaian rapi, duduk tenang. Kalau bagi jemaat yang punya anak-anak, supaya anak-anaknya bisa duduk tertib sehingga tidak mengganggu dalam jalannya ibadah kita yang sedang ditayang melalui media YouTube, melalui WA dan lain sebagainya. Dan saya sarankan supaya jemaat juga jangan lupa persiapkan persembahannya. Kalau ada jemaat Tuhan yang mau memberi perpuluhan, jangan lupa nomor bank bendahara kita sudah dikirim melalui grup WA supaya bisa dikirim dan nanti bisa hubungi bendahara kita, Bapak Alung. Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa kita lakukan dalam menekan wabah virus corona ini. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja sebagaimana mestinya. Kita beribadah di rumah saja mengikuti himbauan dari pemerintah maupun badan pengurus pusat Gereja Kemah Injil dan PGI. Jadi saya harap kita semua jemaat supaya bisa mengikutinya. Sekali lagi, supaya kita tetap berdoa agar wabah virus corona ini segera berlalu dan kita bisa beribadah sebagaimana mestinya. Mungkin dalam minggu mengikuti Jumat Agung dan Paskah kita juga tidak bisa ibadah di gedung gereja ini. Nanti perjamuan akan dibagikan ke rumah-rumah jemaat. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah siaran langsung, nanti saya sebagai gembala sidang akan datang ke rumah jemaat masing-masing dan kita akan melayani dalam perjamuan kudus nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya jemaat bisa mengikuti dan memperhatikannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Ya, shalom, selamat pagi jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Palembang. Kita patut bersyukur pagi hari ini walaupun saya percaya kita berada di rumah yang sedang menyaksikan streaming YouTube ataupun WhatsApp. Kami percaya hadirat yang sama jemaat Tuhan juga pasti merasakan hal sama dengan yang merasakan hadirat pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita saat bersedia di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini yang membuat kami takut Tuhan, tetapi kami percaya ada kasih-Mu yang melenyapkan setiap ketakutan kami, ada kasih-Mu yang melenyapkan setiap kekhawatiran kami, dan kami percaya hanya bersama dengan-Mu Bapa kami bisa lewati semua badai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Kami terima kasih Bapa atas segala nikmat kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh sehat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan. Di saat kami sedang bimbang, di saat kami sedang mengalami ketakutan Tuhan akan virus daripada COVID-19 ini Tuhan, Tuhan jagai kami Tuhan, Tuhan lindungi kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku.
kami katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya wabah ini cepat berlalu ya Tuhan. Tidak ada lagi korban-korban yang jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta perlindungan untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan mampuni bangsa kami ya Tuhan. Kami minta perlindungan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan buat Indonesia. Terima kasih. Yesus dan Bapa Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah dan bersekutu ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami, baik jemaat yang ada di rumah dimanapun mereka berada, ketika mengikuti ibadah ini Tuhan, mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka merasakan kuasa Tuhan itu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua, agar kami dapat menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami membuka persekutuan ibadah minggu kami ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya percaya
kiranya sepanjang minggu-minggu ini ada banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas kita. Haleluya. Oke, mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kembali dengan satu pujian yang berkata bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan disiram oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang dan gereja penyanyi kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian pertolongan Tuhan. Biarlah hati kami tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, Allah jawaban hidupku.
kau merasa tak sanggup ya Tuhan, panggil dia Bapa, katakan Bapa, tolong kami Tuhan. Tuhan tolong jemaatmu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, di saat kami tak berdaya, di saat kami mengalami kelemahan, di saat kami mengalami sakit penyakit, di situ kuasa Tuhan akan bekerja pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan, dengan iman katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Saya persilakan, Bapak silakan memberikan hidup bisa aku tak sanggup. Bapa di dalam kerajaan surga, henti-hentinya kami menaikkan puji syukur kepadamu, karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan iman kami, agar kami tetap percaya, beriman, berpengharapan hanya kepada Yesus, sumber segala pertolongan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan dan urapi hamba-Mu agar dapat menjelaskan firman-Mu bagi kami semua dan jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti ibadat langsung ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang ada di rumah atau dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah secara langsung Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Palembang. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah secara langsung melalui media yang ada. Kiranya melalui ibadah dan pelayanan ini tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, justru menguatkan iman kita agar kita tetap percaya, beriman, dan berpengharapan hanya kepada Yesus, sumber segala pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya berbicara bagaimana kita belajar untuk berhemat, bagaimana kita belajar supaya kita tidak hidup curang dan berbohong, dan kita diajar untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam menghadapi situasi wabah virus corona yang saat ini masih terus dihadapi oleh pemerintah dan para dokter, para medis yang sudah bekerja sama dan berdiri di garis garda terdepan. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, satu ayat firman Tuhan yang kita baca renungkan bersama-sama pada saat ini. Nanti kita juga akan belajar beberapa ayat firman Tuhan untuk mendukung kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Bagi jemaat yang ada di rumah bisa mengikutinya dan mempersiapkan firman Tuhan.
Kita baca firman Tuhan ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan mereka mengenai kehidupan bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, sebagai suatu peringatan bagi jemaat di Korintus pada waktu itu dan kita pada zaman ini. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca bersama 1 Korintus 10 ayat 13, kita belajar tema pada minggu ini adalah menang atas cobaan dan masalah hidup. Menang atas cobaan dan masalah hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang sedang mengikuti ibadah secara langsung dan jemaat yang ada di rumah, selama kita hidup di dunia ini, masalah pasti datang silih berganti. Kadang masalah itu datang 1, 2, belum selesai masalah, datang lagi masalah yang lainnya. Masalah tentu berbeda-beda. Ada satu keluarga yang punya masalah mungkin bergumul dengan kesehatan, sakit, penyakit. Ada jemaat Tuhan yang bergumul mungkin mengenai ekonomi, keuangan yang semakin hari semakin memperburuk keadaan mereka. Ada yang bergumul tentang kehidupan anak-anaknya di dalam pendidikan maupun karakter mereka, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pergumulan masalah. Mungkin bagi jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha di dalam bidang yang masing-masing, ada masalah, mungkin omset pendapatannya berkurang, dan ada masalah yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang biasa, yang tidak lepas dari masalah, cobaan dan godaan yang ada. Kadang cobaan itu datang dari luar, kadang juga cobaan masalah itu datang dari diri kita sendiri. Kita melihat di sini bagaimana kita bisa menang atas cobaan dan masalah hidup. Di situ dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenapa dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan itu adalah hal yang biasa? Ya, selama kita hidup, pencobaan itu pasti datang silih berganti. Sakit penyakit, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah suami istri, dan sebagainya. Ada masalah, ada tantangan, itu hal yang biasa. Karena kita ini manusia yang tidak lepas dari segala problema dan masalah. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menang terhadap cobaan, terhadap masalah di dalam kehidupan kita? Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan segala cobaan, segala masalah yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini bangsa Indonesia yang kita cintai, di mana kita adalah bagian daripada masyarakat Indonesia yang bergumul dengan wabah virus corona. Kita terus berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sehingga wabah ini bisa berlalu dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Tentu ini berdampak dalam segala bidang seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Untuk itu firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana pencobaan yang biasa itu yang membuat kita tetap berharap, membuat kita tetap beriman dan bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, supaya kita menang terhadap cobaan dan masalah hidup, datanglah pada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-11, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dan memperhatikan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita.
Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat 30 mengingatkan kita, firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika masalah cobaan begitu berat, kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak kuat. Oh Pak Pendeta, Pak Gembala, saya sudah tidak mampu. Ini masalah datang sini berganti. Secara manusia saya sudah tidak kuat. Secara manusia saya sudah tidak berdaya. Mungkin kita pada saat ini merasa putus asa. Kita merasa kecewa dengan keadaan situasi yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi ingatlah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, datanglah pada Yesus. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Yesus ada kelegaan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pertolongan yang pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Firman Tuhan juga mengatakan di ayat yang ke-29 Matius 11, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Inilah janji firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan yang biasa, yang Tuhan izinkan kita alami selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, supaya kita menang terhadap segala cobaan, segala masalah yang Tuhan izinkan, datanglah pada Yesus. Kalau selama ini kita sudah lama tidak beribadah, sudah lama kita tidak berdoa, sudah lama kita tidak membaca Alkitab, sudah lama kita tidak membangun mesbah di dalam keluarga kita, dengan wabah virus corona ini mengingatkan kita kembali, ayo kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan ini adalah suatu ajakan, suatu undangan. Mari yang punya masalah, yang berbeban berat, yang berletih lesu, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan jalan keluar dalam segala masalah kita. Jangan masalah itu kita tanggung sendiri. Jangan masalah itu kita simpan di dalam hati kita, yang mungkin seperti bom waktu, hanya menunggu waktunya saja. Suatu saat nanti akan meledak. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu terjadi, firman Tuhan ini mengingatkan, iya, cobaan boleh datang, iya, masalah boleh datang, tetapi saya punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan segala cobaan tantangan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita memperoleh kemenangan? Kita datang kepada Yesus. Firman Tuhan di dalam Matius 11 tadi mengingatkan kita, mari yang berletih lesu dan beban berat. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pergumulan pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin secara diam-diam kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan, ini saya punya pergumulan yang besar, saya punya masalah yang besar. Mungkin kita tidak bisa sampaikan kepada orang keluarga kita, kita mungkin tidak bisa sampaikan kepada hamba Tuhan, kepada gembala atau pendeta. Kita datang kepada Tuhan, sampaikan pergumulan kita itu kepada Tuhan, agar kita memperoleh kemenangan. Kita tidak bisa jalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita perlu datang kepada Yesus di dalam doa dan persekutuan kita. Bangun hubungan yang erat, bangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin ogah-ogahan, mungkin selama ini kita masa bodoh dalam hal kerohanian kita, inilah waktunya kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita menang terhadap cobaan dan masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama, datanglah kepada Yesus. Serahkan segala kekhawatiranmu, pergumulanmu, masalahmu kepada Dia, maka Tuhan akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menang atas cobaan dan masalah dalam kehidupan kita? Yang kedua, bahwa kita perlu serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan hanya kita sampaikan A, B, dan C segala masalah pergumulan kita. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dalam arti meminta kekuatan daripada Tuhan. Biar masalah itu datang sini berganti, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kemampuan agar saya bisa menghadapinya.
karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Mazmur nomor 37 ayatnya yang kelima, saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita. Mazmur 37 ayat yang kelima berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Inilah janji firman Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, secara totalitas kepada Tuhan, bukan dengan setengah-setengah. Percayakan pergumulanmu kepada Tuhan. Percayakan engkau kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah dan pencobaan. Maka firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, inilah janji firman Tuhan bagi kita. Bagaimana kita bisa menang atas segala cobaan, atas segala masalah di dalam kehidupan kita, apalagi menghadapi wabah virus yang pada saat ini terus bertambah, di mana banyak orang yang tidak mengindahkan apa yang diberikan atau diarahkan oleh pemerintah kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita serahkan semuanya kepada Yesus. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Inilah poin yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas segala cobaan dan masalah dalam hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Minta kekuatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, poin yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa menang terhadap cobaan dan masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini orang tidak mengetahui masalah kita itu apa. Mungkin kita pernah berpikir secara singkat, mungkin berpikir kita mencoba untuk mengakhiri hidup kita atau membunuh diri karena kita tidak sanggup, karena masalah pergumulan ini terlalu berat, tidak kuat lagi dan tidak tahu harus cari jalan keluar kemana. Mungkin kita sudah berusaha minta bantuan kepada keluarga, orang yang mungkin layak kita percaya, yang bisa membantu kita, tapi pada kenyataannya kita dikecewakan. Oleh sebab ini, mari kita belajar poin yang ketiga, bagaimana kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mazmur nomor 62 ayat 9 berbunyi demikian, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi bagaimana kita bisa menang terhadap cobaan dan masalah? Yang ketiga adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Ini berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita manusia yang diciptakan, yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kita mempercayakan iman hidup pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan itu kepada Tuhan melalui doamu. Bangun hubungan yang erat, bangun hubungan yang intim, bersekutu kepada Tuhan, bangun mesbah di dalam keluargamu, supaya engkau bisa menang terhadap cobaan dan masalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita berkata, oh Pak Pendeta, Pak Gembala, kami sudah rajin beribadah, kami sudah rajin bersekutu, membaca firman Tuhan, sudah membangun mesbah di dalam keluarga. Tetapi kadang masalah cobaan itu datang sini berganti. Bagaimana Pak Pendeta? Tidak apa-apa, tetap percaya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, situasi, masalah boleh datang silih berganti, tetapi iman, percaya, pengharapan kita tidak akan pernah kendor. Oleh sebab itu, dengan wabah virus yang pada saat ini menguatkan dan menguji iman kita agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya ketiga poin ini mengingatkan kita supaya kita menang atas cobaan, menang terhadap segala masalah pergumulan kita kepada Tuhan. Poin yang pertama, datanglah kepada Yesus. Serahkan semuanya pada Yesus. Percayalah kepada Yesus, maka Dia akan bertindak sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat 30 mengatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang.
karena kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah ketika poin ini mengingatkan kita bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi daripada kekuatan kita sebagai manusia. Ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah tidak tahu harus lari kemana, Tuhan akan menolong kita. Seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang kita baca. Saya baca ini sebagai ayat penutup sekali lagi untuk kita, mengingatkan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji firman Tuhan. Dia akan memberikan kita jalan keluar asalkan kita 3 poin tadi datang pada Tuhan Yesus. Yang kedua, serahkan kepada Yesus segala pergumulan kita. Yang terakhir, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu dan rencananya. Amin. Kita berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan kami Tuhan supaya kami tetap percaya, beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami tahu selama kami masih hidup, pencobaan masalah itu datang silih berganti, tetapi kami tidak akan pernah kendor dan tidak pernah putus asa, karena kami punya Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami tepat pada waktunya sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Gembala Sidang yang sudah memberkati kita dengan Quran firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan saatnya kita memberikan persembahan kita. Saya percaya jemaat Tuhan sudah mempersiapkan persembahan. Kita naikkan satu pujian dari nyanyian Pemandangan Iman nomor 263, Dipenuhi Pialamu Hari Ini. Biru seperti biasa, siapkan 2 kantong untuk kasih dan diakoni. menyaksikan streaming, mari kita siapkan hati kembali untuk berdoa syafaat, menaikkan setiap doa-doa kita, mungkin dipimpin oleh Bu Lia. Sebelumnya kita naikkan satu pujian kembali. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa,
oleh karena kuasa-Mu yang menopang kami. Kami akan tetap berdiri oleh karena kasih setia Tuhan akan senantiasa melindungi kami, menaungi kami, dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Itulah janji firman-Mu ya Bapa. Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan menopang seluruh kehidupan kami. Dan kami juga tahu, bahkan kami sangat yakin bahwa negeri kami, bangsa kami, negara kami ada di dalam hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, begitu banyak salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Begitu banyak kesalahan yang kami buat Tuhan. Tapi kami mau pada saat ini Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau melihat berapa banyak tetesan air mata yang telah tercurah untuk bangsa ini, untuk menopang para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk menopang Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran para menteri, mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami hanya bisa mendoakan dari tempat kami masing-masing Bapa, bahwa kami seluruh umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan, hari lepas hari, jam demi jam, kami terus berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan mungkin menghindari virus ini, kami mungkin tidak dapat menghindari wabah ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terpuruk. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh bahkan tergeletak. Engkau akan tetap membiarkan kami, menopang tangan kami, memegang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau kami masih ada sampai pada saat ini, jikalau kami masih berdiri, bersujud di hadapan-Mu, bahkan kami masih dapat beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah menyucikan kami, Engkau menguduskan kami Tuhan, sehingga kami dapat membawa bangsa ini di dalam doa kami, sehingga kami dapat membawa bangsa ini di dalam tetesan air mata kami Tuhan. Saat ini kami secara khusus berdoa Tuhan, untuk para medis, untuk para dokter yang bekerja, perawat di rumah sakit, bahkan tempat-tempat yang telah dipakai untuk merawat para pasien yang telah terpapar wabah ini ya Tuhan. Engkau juga memberikan perlindungan kepada mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan yang ekstra, Engkau memakai keahlian mereka untuk merawat para pasien yang Tuhan izinkan untuk mereka alami saat ini ya Bapa. Kami tahu tidak ada sesuatu hal pun yang terlepas daripada pandangan-Mu, termasuk kami sebagai orang yang beriman. Mungkin di antara kami ada yang terkena wabah ini, mungkin di antara kami ada yang menjadi pasien dalam perawatan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun manusia menjauhkan kami, sekalipun manusia mencibir, Kau orang beriman bisa terkena penyakit, tapi kami tahu Tuhan, bahwa Kau izinkan itu terjadi untuk kami dapat belajar lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, agar kami tetap dapat menjaga
menjagai diri kami dengan penuh waspada, untuk kami dapat taat terhadap setiap himbauan-himbauan yang pemerintah katakan, sehingga kami sebagai orang beriman pun dapat membuktikan diri kami bersih di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang telah dilakukan orang-orang yang rela berkorban untuk membantu mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan. Oleh karena situasi perekonomian di dalam bangsa dan negara kami ini sangat terpuruk ya Tuhan. Segala sesuatu mungkin begitu banyak yang dipertimbangkan oleh pemimpin kami, karena kami tahu itu tidak mudah ya Bapa. Itu sebabnya kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu dari pemerintah pusat sampai kepada provinsi-provinsi yang ada, bahkan sampai di kota-kota di mana kami ada ya Bapa. Biarlah kiranya penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas kami semua. Sekalipun kami mengalami hal yang buruk, tapi biarlah kami boleh belajar untuk setiap hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kami tetap kuat, kami tetap teguh, iman kami tetap berharap kepada-Mu, dan mata kami tetap tertuju kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang beriman dimanapun mereka berada saat ini. Untuk setiap orang Kristen yang mungkin tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Injil Tuhan tidak dapat dibendung, kabar baik tidak dapat dibendung. Itu sebabnya kami dapat memakai setiap fasilitas-fasilitas yang ada ya Bapa. Tapi biarlah kami dapat menggunakan itu, menerima keadaan ini dengan sukacita di dalam hati kami masing-masing, dan tidak membuat iman kami patah Tuhan. Tapi biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan, secara khususnya jemaat GKI Palembang yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan ulurkan kasih sayang kepada mereka, sehingga mereka dapat merasakan jamahan Tuhan, mukjizat Tuhan pada saat ini tatkala mereka mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gembala sidang kami sekeluarga. Biarlah kiranya Tuhan Kau tetap melindungi mereka, menjagai mereka, memelihara mereka di tengah-tengah situasi yang saat ini bagi kami mungkin kurang baik, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang tetap memelihara kami. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka, jika mereka tidak dapat meninggalkan itu untuk sementara waktu, tapi biarlah kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan para orang tua yang mungkin dapat membimbing anak-anak mereka yang saat ini sementara belajar dari rumah. Biarlah kiranya kami juga para orang tua diberikan kesabaran, kemampuan untuk dapat mendidik dan membimbing anak-anak kami di dalam proses belajar mengajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang kami bawa di dalam doa syafaat ini Tuhan. Kami tahu bahwa doa kami ini tidaklah jauh dari sempurna, tapi kami memiliki Allah yang sempurna. Kami memiliki Yesus sebagai pengantara kami kepada Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada satu kali murid Yesus sedang berada di danau, dan Bapak Ibu ingat cerita ini. Yesus berjalan di atas air, dan murid-murid ini berkata, itu hantu. Tetapi ingat perkataan Yesus yang pertama kali keluar, dia katakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Hari-hari ini marilah kita ambil sikap hati tenang di hadapan Tuhan, seperti pujian yang akan kita naikkan. Dari nyanyian kami nomor 131. Tenanglah di hati. Tenanglah di hatiku, Tuhan bimbinglah aku. Dikirasa ada Amin.
telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya ibadah dan persekutuan minggu kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan yang kita agungkan, kita tinggikan dalam ibadah dan pelayanan kita. Kasih yang daripada Allah, anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali, melatih kita sebagai sarai-sarainya, surga dan bumi. Dari mimbar pelayanan, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.